Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunilia Aulia Safa Salsabila. Saya dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 24316901011. Nah, jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan secara singkat tentang materi filsafat ilmu dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-7. Jadi di sini saya akan membahas tentang filsafat administrasi rumah sakit. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofi dan filosofes. Filosofes artinya, filos artinya cinta, sopes atau sopes artinya kebijaksanaan, pengetahuan, kebenaran, kebaikan, dan hikmah. Nah, seorang dapat disebut telah berfilsafat apabila seluruh ucapannya dan perilakuannya mengandung makna dan ciri sebagai orang yang cinta terhadap kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Filsafat dimulai dari kebingungan, ketidaktahuan, dan keraguan sebagai pengetahuan tentang hikmah, pengetahuan tentang prinsip atau dasar, dan mencari kebenaran dan membahas dasar dari apa yang dibahas. Konsep ilmu, filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dan segi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya. Nah, mengkaji hakikat ilmu seperti ontologis, epistemologis, aksiologis. Nah, ontologis seperti objek apa yang telah ilmu, bagaimana wujud yang hakikat dari objek tersebut. Nah, kemudian epistemologis tentang bagaimana cara untuk mendapatkan objek itu. Kemudian aksiologis tentang untuk apa hal itu, tujuannya, hasil, dan pengaplikasiannya. Ontologi administrasi, apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangkai mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Kemudian ontologi rumah sakit. Ontologi rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta pada berfungsi sebagai tempat pendidikan, tenaga kesehatan, dan penelitian. Kemudian ontologi ARS, proses kerjasama mencapai tujuan dalam pelayanan pendidikan dan penelitian kesehatan. Kemudian epistemologi, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan melalui umum dan khusus. Yang pertama umum dulu, yaitu melalui komunikasi, perilaku, organisasi, manajemen, informasi teknologi, dan akuntansi. Kemudian yang khusus melalui mutu, ketenagaan, diklat, audit, keuangan dan logistik, promosi kesehatan, pemasaran, dan kepemimpinan. Kemudian aksiologi, yaitu untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Yang pertama untuk diklat, ketenagaan, pemasaran, keuangan dan logistik, dan audit internal. Kemudian pertemuan yang selanjutnya yaitu tentang tahu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Tahu yaitu hasil penginderaan manusia, baik yang dilihat, didengar, dan dirasa. Kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah segenap yang diketahui manusia tentang objek tertentu yang meliputi agama, seni, dan ilmu. Persepsi yang dihasilkan panca indera. Kemudian ilmu pengetahuan. Nah, ilmu sendiri mempunyai arti kebenaran dari pengetahuan itu sendiri. Kalau ilmu pengetahuan tentang pengetahuan kita terhadap sebuah ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh dan menggunakan metode ilmiah atau nasional dan teruji. Nah, pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari ragu-ragu. Filsafat dimulai dengan keduanya. Tahu ditahunya sama dengan artinya sadar akan yang diketahui. Nah, contohnya tahu bahwa makan membuat kenyang. Kemudian tahu tidak tahunya sama dengan sadar akan ada yang tidak tahu. Contohnya banyaknya kandungan yang ada di makanan. Kemudian tidak tahu ditahunya sama dengan artinya tidak sadar apa yang diketahui. Nah, contohnya orang tahu sehat itu nikmat setelah sakit. Kemudian tidak tahu, tidak tahunya
yang sama dengan artinya tidak sadar bahwa ada yang tidak diketahui. Nah, contohnya kebenaran akan identitas itu. Kemudian filsafat tentang benar atau salah. Nah, logikanya kebenaran itu selama pengetahuan masih tertatih atau dikatakan benar jika belum ada yang lebih benar atau ada yang menyalahkan. Kemudian baik atau buruk, etikanya tentang hal yang benar harus diukur baik dengan buruknya. Kemudian indah atau jelek, estetika. Kemudian hakikat metafisika. Nah, bagaimana suatu zat yang nampak atau tidak nampak tapi esensinya kita akui atau rasakan. Kemudian sosial atau pemerintahan, artinya dengan politik. Kemudian materi selanjutnya tentang kebenaran. Nah, kebenaran dapat dicari dengan beberapa teori. Yang pertama, koherensi, kemudian korespondensi, dengan positivisme, pragmatisme, esensialisme, konstrukturalisme, dan religiusme. Nah, koherensi yang artinya suatu pernyataan dianggap benar jika memiliki hubungan sesuai dengan gagasan atau pernyataan sebelumnya dan dapat dibuktikan secara logis. Nah, contohnya semua makhluk hidup pasti akan mati. Contoh Abdullah, Budi adalah manusia. Manusia adalah makhluk hidup. Budi pasti akan mati. Kemudian korespondensi. Suatu pertanyaan dianggap benar jika sesuai dengan fakta indrawi. Contohnya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, kemudian positivisme. Cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Konsentrasi pada data-data empirik atau nyata. Nah, contohnya makan udang bisa menyebabkan alergi. Nah, banyak penduduk di sekitar laut menderita alergi. Konsumen udang sebagian besar menjadi alergi dan orang Bojonegoro yang hobi makan udang terserang alergi. Kemudian pragmatisme, kebenaran berdasarkan pada kriteria terhadap fungsi atau tindakan suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu. Contohnya konsekuensi benar setelah diuji, fungsional bermanfaat. Nah, kemudian esensialisme, kebenaran berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban. Kemudian konstruktivisme, yaitu kebenaran berdasarkan pada pengalaman-pengalaman hidup. Kemudian religiusme, kebenaran berdasarkan wahyu Allah atau agama. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.